Aku dipaksa menikah dengan pria yang sudah melecehkanku karena keluargaku takut aibku kesebar. Namun 3 detik setelah akad langsung kuceraikan ia. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Malam itu seharusnya biasa saja. Aku, Dinda, baru saja pulang dari acara reuni SMA di sebuah restoran mewah di pusat kota. Udara malam yang seharusnya segar justru terasa pengap ketika kudapati mobilku mogok di parkiran. Surya, teman kakakku yang kebetulan hadir di acara yang sama, menawarkan diri mengantarku pulang. Aku kan tinggal satu komplek dengan kalian, jadi sekalian saja, katanya sambil tersenyum ramah. Aku yang lelah dan tak ingin merepotkan siapapun akhirnya mengangguk. Namun, segalanya berubah begitu mobilnya melaju. Bukannya menuju rumah, Surya malah membelok ke arah yang sama sekali tak kukenal. Ini jalan kemana? Tanyaku, suaraku mulai gemetar. Dia hanya tertawa kecil. Jalan pintas, Din. Santai saja. Tapi semakin lama, jalan yang dilaluinya semakin sepi. Lampu jalan yang jarang membuat jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menelepon kakakku, Rizky, tapi Surya tiba-tiba menyambar ponselku dan melemparkannya ke jok belakang. Kita hampir sampai, bisiknya, tapi nada suaranya sudah berubah. Dingin. Mengancam. Begitu mobil berhenti di depan sebuah hotel butik yang kusam, aku langsung menarik gagang pintu, tapi sudah terkunci secara otomatis. Surya, aku mau pulang, kataku tegas, berusaha menutupi ketakutan yang mulai menjalar. Dia mematikan mesin mobil dan menatapku dengan sorot mata yang membuat darahku membeku. Kau selalu sombong, Dinda. Selalu menolak setiap kali aku ajak ngobrol. Malam ini, kau akan belajar untuk tidak menolakku lagi. Aku berteriak ketika tangannya mencengkeram lenganku dan menarikku keluar mobil. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku jauh lebih kecil dibandingkan tubuhnya yang kekar. Resepsionis hotel hanya melirik sebentar sebelum kembali ke layar komputernya, seolah ini pemandangan biasa. Di dalam kamar, segalanya terjadi seperti mimpi buruk. Aku berteriak, mencakar, menggigit, tapi Surya terlalu kuat. Pakaianku disobek, dan setiap jeritanku dibalas dengan tamparan. Diam. Kalau kau terus teriak, foto-fotomu akan kusebar ke semua orang. Kau mau seluruh keluargamu tahu kau seperti ini? Ancamnya sambil mengejek. Aku menangis, tapi air mataku seolah tak berarti baginya. Rasa sakit yang tak tertahankan, rasa hina yang membakar, dan ketakutan yang melumpuhkan, semuanya bercampur menjadi satu. Ketika akhirnya dia pergi, meninggalkanku sendiri di kamar yang berantakan, aku masih berbaring di tempat tidur, tubuhku lemas dan pikiran kosong. Mataku menatap langit-langit kamar, tapi yang kulihat hanya kegelapan. Perlahan, aku menarik selimut yang tergeletak di lantai dan membungkus tubuhku yang masih gemetar. Di luar, hujan mulai turun. Tetesan airnya mengetuk jendela seperti isyarat bahwa dunia di luar sana masih berputar. Sementara hidupku baru saja hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu bagaimana caranya pulang. Tidak tahu harus bilang apa kepada keluargaku. Yang aku tahu, malam ini adalah awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah benar-benar berakhir. Dan Surya? Dia baru saja memulai perang yang akan dia sesali seumur hidupnya. 3 hari berlalu sejak malam itu. 3 hari aku mengurung diri di kamar, menatap dinding kosong sementara bayangan kejadian mengerikan itu terus berputar di kepalaku. Tubuhku masih sakit, tapi luka di hatiku jauh lebih dalam. Aku mandi berkali-kali, menggosok kulitku sampai merah, tapi perasaan kotor itu tak kunjung hilang. Pada pagi keempat, ketika ayahku memanggilku untuk sarapan, aku memutuskan untuk berbicara. Nafasku tersengal-sengal saat aku berdiri di depan meja makan,
Tangan menggenggam erat pinggiran kursi untuk menahanku dari gemetar yang tak terkendali. Ayah, ibu. Suaraku pecah sebelum sempat menyelesaikan kalimat. Ibu langsung mengernyitkan dahi, tangannya berhenti mengaduk teh. Kenapa kau terlihat seperti mayat hidup? Sudah seminggu kau tidak keluar kamar. Aku menarik nafas dalam-dalam. Surya. Surya melecehkan aku. Keheningan yang menyergap ruangan begitu pekat sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Kemudian, seperti ledakan yang tertunda, ibu berdiri begitu cepat sampai kursinya terjatuh. Apa? Ayah perlahan meletakkan korannya. Wajahnya berkerut dalam ekspresi yang tidak bisa kubaca. Dinda, kau yakin? Yakin? Suaraku nyaris menjadi jeritan. Ayah pikir aku akan mengada-ngada tentang hal seperti ini? Lihat. Aku menarik lengan bajuku, memperlihatkan memar berbentuk bekas cengkeraman di pergelangan tanganku. Dia mengancam akan menyebar fotoku jika aku melapor. Ibu tiba-tiba menampar mejanya. Sudah cukup. Jangan kau lanjutkan omong kosong ini. Dadanya naik turun dengan cepat. Surya anak baik. Keluarganya terpandang. Untuk apa dia melakukan itu padamu? Pasti kau yang memancingnya, berpakaian tidak senonoh, atau aku memancing. Air mataku akhirnya meledak, mengalir deras di pipiku. Aku dilecehkan, ibu. Dan yang ibu pikirkan adalah reputasi keluarga mereka. Ayah menghela nafas panjang. Dinda, ini masalah serius. Kau punya bukti. Bukti? Aku terkikih getir. Apa ayah ingin melihat rekaman videonya? Atau mungkin bekas darah di spray hotel? Ibu tiba-tiba mendekatiku, menggenggam bahuku dengan kuat. Dengarkan baik-baik. Tidak seorang pun boleh tahu tentang ini. Kau akan merusak masa depanmu sendiri. Dan lebih buruk lagi, masa depan kakakmu. Siapa yang mau menikahi perempuan yang dia tercekat, tapi kata yang tidak terucap itu menggantung di udara seperti bau busuk. Perempuan yang sudah ternoda. Aku mundur selangkah, terkejut. Jadi menurut ibu lebih baik aku diam? Biar dia bebas melakukan ini pada perempuan lain. Ayah bangkit dari kursinya. Kita akan atasi ini secara keluarga. Aku akan bicara dengan ayah Surya. Tidak. Ibu memotong. Jika kita membuat keributan, semua orang akan tahu. Lebih baik. Dia berhenti, lalu menarik nafas. Lebih baik kau menikah saja dengannya. Dunia seakan berhenti berputar. Apa? Iya, katanya, sekarang dengan nada lebih tenang, seolah baru saja menemukan solusi brilian. Dengan begitu tidak ada aib. Keluarganya orang baik-baik, kaya. Ibu gila. Teriakku, suaraku memecah keheningan rumah. Aku tidak akan pernah menikahi monster itu. Aku lebih baik mati. Ibu menamparku. Sakitnya tidak seberapa dibanding rasa hancur di dadaku. Aku menatap perempuan yang melahirkanku ini dengan mata baru. Seorang perempuan yang lebih memilih menutupi aib daripada membela anak kandungnya sendiri. Kau tidak punya pilihan, bisik ibu dengan dingin. Aku tidak akan membiarkan kau menghancurkan keluarga ini. Dari balik bahu ibu, aku melihat Rizky berdiri di pintu dapur. Wajahnya pucat mendengar semuanya. Satu-satunya orang yang mungkin memihakku. Tapi ketika ayahku mengangguk pelan, menyetujui rencana gila ini, aku tahu aku benar-benar sendirian. Dan di saat itulah aku bersumpah. Aku mungkin dipaksa menikah. Tapi aku tidak akan pernah menjadi korban yang patuh. Surya akan menyesal pernah mengenalku. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos jendela kamarku terasa seperti pisau dingin yang menusuk-nusuk kulit. Tubuhku masih lemas, tapi pikiranku berputar kencang merancang perlawanan. Ponsel di samping bantal bergetar.
Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jari-jariku gemetar membuka pesan itu, dan seketika seluruh tubuhku berubah dingin. Dinda sayang, sudah kubicarakan dengan orang tuamu. Mereka setuju kita menikah minggu depan. Ayahmu bahkan sudah memilih hotel untuk resepsi. Kalau kau berani menolak. Masih ingat foto-foto yang kuambil malam itu? Aku akan kirim ke semua temanmu, ke kantor ayahmu, bahkan ke adik-adik binaanmu di panti asuhan. Aku melemparkan ponsel sejauh mungkin hingga menghantam dinding. Napasku tersengal-sengal seperti ikan yang terlempar ke daratan. Tanpa sadar, tanganku meraih gunting kecil di meja rias, mempertimbangkan untuk mengakhiri segalanya sekarang juga. Tapi kemudian bayangan wajah anak-anak panti asuhan yang biasa kubina muncul di kepalaku. Mereka yang selalu kukatakan untuk tetap kuat menghadapi cobaan. Tidak. Bisikku pada diri sendiri saking mengepal tangan hingga kuku menusuk telapak tangan. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Dengan langkah berat, aku menuruni tangga menuju ruang makan di mana ayah sedang membaca koran dengan tenangnya, seolah tidak ada malapetaka yang sedang menimpa putrinya. Ayah, suaraku parau memecah keheningan. Ayah benar-benar menyetujui pernikahan ini. Dia meletakkan korannya perlahan. Wajahnya berkerut dalam ekspresi yang sulit kubaca. Dinda, ini untuk kebaikan semua pihak. Keluarga Surya adalah keluarga terpandang. Dengan kau menikah dengannya. Ayah tahu apa yang dia lakukan padaku. Teriakku memotong, suaraku pecah. Dia bukan manusia. Dia setan. Ayah menghela napas panjang. Kau harus belajar memaafkan. Pernikahan ini akan menyelesaikan semua masalah. Nama baik keluarga akan terjaga, dan ayah lebih peduli pada nama baik daripada nyawa anak sendiri. Air mata mengalir deras di pipiku. Apa ayah tidak mengerti bahwa menikahkan korban dengan pemerkosanya adalah kejahatan yang lebih keji lagi? Pintu depan terbuka dengan kasar. Ibu masuk dengan beberapa bungkusan besar bertuliskan, Butik Anggun. Tempat pemesanan gaun pengantin ternama di kota kami. Wajahnya berseri melihatku sudah keluar kamar. Ah, bagus kau sudah bangun. Kita harus segera fitting gaun pengantinmu. Aku sudah pilihkan beberapa model yang aku tidak akan menikah dengannya. Sergahku, membuat ibu terhenti di tempatnya. Ibu meletakkan bungkusan-bungkusan itu dengan gerakan hati-hati, seperti sedang menangani bom waktu. Kemudian dia menghampiriku dengan langkah tegas. Matanya menyala-nyala. Kau pikir ini tentang keinginanmu? Suaranya rendah tapi penuh racun. Ini tentang kelangsungan keluarga kita. Kakakmu sedang proses lamaran dengan keluarga Haryanto. Jika kabar ini tersebar, jadi inilah kebenarannya. Aku hanya pion dalam permainan status sosial mereka. Korban yang harus dikorbankan demi ambisi keluarga. Ponselku berdering lagi. Kali ini sebuah gambar masuk. Fotoku yang tak sadarkan diri di atas tempat tidur hotel dengan pakaian compang-camping. Di bawahnya tertulis, masih mau melawan? Tunggu saja besok ketika foto ini aku sebar ke seluruh media sosial. Tangan ibu menyambar ponselku. Matanya membelalak melihat gambar itu. Tapi yang keluar dari mulutnya justru, lihat, karena ulahmu sendiri, kalau kau tidak memancingnya. Seketika itu juga, sesuatu dalam diriku mati. Aku menatap kedua orang tuaku dengan pandangan baru. Mereka bukan lagi pelindung yang seharusnya membelaku, tapi penjaga status sosial yang rela mengorbankan anaknya sendiri. Baik, kataku tiba-tiba, suaraku datar tanpa emosi. Aku akan menikah dengannya. Ibu langsung berseri-seri, langsung memelukku erat. Akhirnya kau sadar juga. Ini yang terbaik, nak. Tapi yang tidak mereka tahu, dalam keputusasaanku, sebuah rencana balas dendam mulai terangkai dalam benakku. Surya mengira dia sudah menang. Dia mengira aku akan menyerah begitu saja. Dia salah besar.
Aku akan menikah dengannya. Tapi pernikahan ini akan menjadi mimpi buruk terbesarnya. Dan ketika saatnya tiba, aku akan menghancurkannya di depan semua orang, termasuk kedua orang tuaku yang tega menjual anaknya sendiri. Butik itu berbau harum parfum mahal dan kain sutra. Tapi bagiku, udara di dalamnya terasa seperti kabar duka. Ibu dengan semangat mengeluarkan satu demi satu gaun pengantin dari bungkusannya, memamerkan setiap detail renda dan payet seperti sedang mempersiapkan pesta terindah dalam hidupku. Padahal, ini bukan pesta, ini adalah eksekusi. Lihat yang ini, Din. Ibu mengangkat gaun strapless berenda chantilly dengan ekor panjang. Sempurna untuk bentuk tubuhmu. Tangannya meraih pundakku, memaksaku berdiri di depan cermin besar sambil menempelkan gaun itu di tubuhku. Bayanganku di cermin terlihat hampa, seperti boneka yang siap dihias untuk upacara pengorbanan. Aku tidak mau yang terbuka, kataku dingin, menatap pantulan wajahku sendiri yang sudah tak lagi kukenali. Ibu menghela napas kesal. Kau harus terlihat sempurna. Ini pernikahanmu, Dinda. Ini bukan pernikahan, Ibu. Ini hukuman. Wajahnya berkerut, tapi dia cepat-cepat menyembunyikan kekesalannya dengan senyum tipis. Sudahlah, pilih yang kau suka saja. Aku mengarahkan pandangan ke gaun paling sederhana di sudut, model high neck dengan lengan panjang, tertutup rapat dari leher hingga pergelangan tangan. Itu. Ibu hampir tercekik. Itu seperti baju pengantin tahun 80-an. Kau mau memalukan keluarga? Lebih memalukan mana, Ibu? Gaunku atau alasan di balik pernikahan ini? Dia diam sejenak, matanya menyipit. Kau pikir dengan bersikap seperti ini keadaan akan berubah? Sudah terlambat untuk itu, Nak. Semua undangan sudah dicetak, catering dipesan, bahkan menteri pernikahan sudah dihubungi. Seorang asisten butik datang menghampiri dengan senyum palsu. Mau mencoba gaunnya, Mbak? Tanpa semangat, aku mengikuti ke ruang fitting. Kain-kain mewah itu menyentuh kulitku seperti jelatang. Setiap jahitan, setiap kancing, terasa seperti belenggu yang mengikatku semakin erat. Di balik tirai, aku mendengar ibu berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya tiba-tiba menjadi manis. Iya, Bu Surya, tentu saja Dinda sangat senang. Oh, resepsi di Grand Ballroom? Wah, terlalu mewah. Tanganku mengepal. Keluarga Surya sudah mengatur segalanya, bahkan resepsi di hotel termewah di kota. Mereka ingin pesta besar untuk menutupi kejahatan anak mereka. Ketika aku keluar dari ruang fitting dengan gaun yang kupilih, ibu memandangku dengan wajah masam. Setidaknya biar makeup artisnya yang mempercantikmu nanti. Kau terlihat seperti mayat. Aku menatapnya tajam. Bagus. Biar cocok dengan perasaanku. Sepanjang perjalanan pulang, ibu terus mengoceh tentang daftar tamu VIP yang akan hadir. Wali kota, beberapa artis, bahkan keluarga pengusaha terkenal. Setiap nama yang disebutnya seperti paku yang menancap di dadaku. Mereka semua akan datang untuk menyaksikan kekalahanku. Sampai di rumah, kudapati Rizky sedang menunggu di teras. Kakakku segera berdiri ketika melihatku, matanya penuh keprihatinan. Din. Aku langsung menubruknya, menangis di bahunya. Tangannya merangkulku erat sementara ibu berdecak kesal dan masuk ke dalam rumah. Dengar, aku sudah mengatur sesuatu, bisik Rizky cepat. Aku punya teman pengacara. Dia bilang ada celah hukum yang bisa kita gunakan setelah akad nikah. Aku mengangkat wajahku. Apa? Dia bilang, kalau kau langsung menyatakan talak setelah ijab kabul, pernikahan bisa batal. Tapi kau harus berani melakukannya di depan semua orang. Api kecil menyala di dadaku. Aku bisa. Rizky memegang bahuku. Surya dan keluarganya pasti akan marah besar.
Kau siap menghadapi konsekuensinya. Aku melihat ke jendela di mana bayangan ibu sedang sibuk mengatur sesuatu di dalam. Mereka yang harus siap menghadapi konsekuensi dari pengkhianatan ini. Malam itu, sementara seluruh rumah sibuk dengan persiapan pernikahan, aku duduk di balkon kamarku memandangi bulan purnama. Di bawah bantal, tersembunyi sebuah rekaman suara yang berhasil kudapatkan. Percakapan telepon antara Surya dan temannya di mana dia dengan bangga bercerita tentang penaklukannya. Besok, mereka semua akan melihat wajah asli Surya. Dan aku akan memastikan bahwa pernikahan ini menjadi pameran terakhir yang akan mereka sesali seumur hidup. Pagi itu, langit begitu biru seolah alam semesta mengejek kesedihanku. Sejak subuh, rumah kami sudah riuh dengan suara tukang rias, penata rambut, dan para asisten yang sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk hari bahagiaku. Mereka mengira aku adalah pengantin yang gugup ketika melihat tanganku gemetar. Padahal itu adalah getar kemarahan yang tertahan. Ibu masuk ke kamarku dengan wajah berseri, membawa setangkai bunga melati untuk dikenakan di sanggulku. "Cantik sekali, Nak," bisiknya sambil menyisir rambutku dengan lembut. Mataku yang kosong menatapnya melalui cermin. Ibu benar-benar tidak mengerti. "Ya? Ini bukan tentang kecantikan. Ini tentang bertahan hidup." Wajahnya berkerut sebentar sebelum kembali dipaksa tersenyum. "Sudahlah, hari ini harus sempurna. Ayah sudah menghabiskan hampir setengah hartanya untuk resepsi ini." Aku mengatupkan bibir, menahan omelan bahwa uang itu lebih baik digunakan untuk terapi trauma daripada pesta palsu. Ketika mobil pengantin tiba, sebuah Rolls-Royce putih yang disewa dengan harga selangit, aku berjalan seperti robot menuju kendaraan itu. Gaun pengantin yang tertutup rapat terasa seperti baju zirah, melindungi sisa harga diriku yang masih tersisa. Di sepanjang jalan, orang-orang melambai, tersenyum, mengira mereka menyaksikan arak-arakan kebahagiaan. Grand Ballroom Hotel Majapahit tampak megah dengan dekorasi bunga putih dan emas. Ratusan tamu sudah duduk rapi di kursi berlapis satin. Ketika pintu terbuka dan aku mulai berjalan di aisle, semua orang berdiri, mengagumi pengantin cantik yang sebenarnya adalah mayat berjalan. Di ujung altar, Surya berdiri gagah dengan jas putihnya. Senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Matanya menyiratkan kepuasan ketika memandangku. Dia pikir dia sudah menang. Pak Penghulu mulai membacakan khutbah nikah, tapi kata-katanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Seluruh perhatianku tertuju pada detik-detik yang akan menentukan nasibku. "Kita abna'a kita aban ghaira munkadin." Suara Pak Penghulu bergema. Dadaku berdegup kencang. Ini saatnya. Surya mengucapkan ijab dengan penuh kemenangan. Aku terima nikahnya Dinda binti Harso dengan mas kawin. Tiba-tiba, seluruh inderaku menjadi tajam. Aku bisa mendengar detak jam tangan, desir nafas para tamu, bahkan suara gesekan sutra gaunku. Tepat setelah Surya menyelesaikan kalimatnya, sebelum Surya bisa tersenyum lebih lebar, sebelum orang tuaku bisa menarik nafas lega, aku membuka mulutku. "Aku ingin cerai, Surya." Suaraku lantang, jelas, menggema di seluruh ballroom yang tiba-tiba senyap. Wajah Surya berubah dari puas menjadi pucat, lalu merah padam dalam hitungan detik. "Apa?" teriaknya, melangkah mendekatiku. Aku tidak gentar. Dengan gerakan cepat, aku mengeluarkan ponsel dari bouquet bunga dan memainkan rekaman percakapan Surya yang kudapatkan. Suaranya yang penuh kesombongan bercerita tentang bagaimana dia menaklukkan aku. "Kalian semua mau menyaksikan wajah asli calon suamiku?" teriakku ke arah tamu undangan. "Ini dia pria sebenarnya." Kekacauan pun terjadi. Suara rekaman itu bergema di seluruh ballroom, memecah kesunyian yang sempat menyergap ruangan. Suara Surya yang penuh kesombongan dan kebanggaan tak senonoh terdengar jelas. "Gampang banget naklukin si Dinda. Cuma perlu dikasih minuman berhenti ngeyel." Pas sadar udah nangis-nangis,
minta dikasihani. Wajah Surya berubah dari merah padam menjadi lembam. Matanya melotot, urat lehernya menegang seperti tali yang siap putus. Matikan itu, raungnya, melompat ke arahku dengan tangan terkepal. Tapi aku sudah siap. Dengan gerakan cepat, aku menyambar vas bunga di dekatku dan mengancam akan menghancurkannya ke wajahnya jika dia mendekat. Satu langkah lagi, dan rekaman ini akan kuupload ke semua media sosial. Ruang resepsi yang awalnya senyap kini gempar. Tamu-tamu berbisik, beberapa mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Ibu Surya terlihat seperti akan pingsan, sementara ayahku berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya memerah campur malu. "Dinda, apa yang kau lakukan?" teriak ibuku, mencoba menarik lenganku. Aku menjauh, masih memegang ponsel dan vas bunga. Aku membela diri. "Ibu, kalau ibu tidak mau melindungiku, maka aku akan melindungi diriku sendiri." Surya tiba-tiba tertawa getir. "Kau pikir dengan rekaman bodoh itu, kau bisa mengalahkanku? Kau sudah resmi jadi istriku. Tidak ada pernikahan yang sah jika dilakukan dengan paksaan." Tiba-tiba suara lantang memotong dari arah pintu. Semua kepala menoleh ke sumber suara. Rizky berdiri di sana bersama seorang pria berkacamata dengan setumpuk dokumen di tangan. "Ini pengacaraku. Kami sudah menyiapkan surat pembatalan nikah karena adanya unsur pemaksaan dan ancaman." Kekacauan mencapai puncaknya. Beberapa tamu mulai berdiri dan pergi, wajah-wajah mereka dipenuhi rasa tidak nyaman. Seorang wanita tua, ternyata Nenek Surya, bahu berteriak, "Keluarga kita dipermalukan." Sebelum tersungkur di kursinya, Surya kini benar-benar kehilangan kendali. "Kau tidak akan lolos begitu saja, Dinda." Dia mencoba merebut ponselku. Tapi tiba-tiba 3 orang security hotel menghalanginya. "Tolong jaga jarak, Pak," kata salah satu mereka tegas. Aku melihat ke arah orang tuaku. Ibu terlihat hancur, tapi yang kulihat di matanya bukanlah penyesalan atas apa yang terjadi padaku, melainkan malu karena skandal ini. Ayah hanya duduk diam, wajahnya kosong. Dengan langkah pasti, aku melepas kerudung pengantin dan menjatuhkannya ke lantai. Pernikahan ini batal. Dan untuk kalian semua yang hadir di sini hari ini, lihatlah baik-baik wajah Surya. Lihatlah wajah pemerkosa sejati. Aku berjalan keluar dari ballroom di antara desisan dan bisikan tamu-tamu. Rizky dan pengacaranya segera mengikutiku. Di belakang, aku masih mendengar teriakan Surya. "Kau akan menyesal, Dinda. Aku akan menghancurkannya." Tapi aku sudah tidak takut lagi. Karena hari ini, di tengah semua kekacauan ini, aku baru saja merebut kembali hidupku. Dan perang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, aku terbaring di kasur kosong di rumah Rizky. Tubuhku lelah tapi mataku tak bisa terpejam. Ponsel di genggamanku terus bergetar tanpa henti. Notifikasi media sosial meledak sejak rekaman itu kau upload 3 jam lalu. Tanganku gemetar membuka aplikasi, dan angka-angka di layar membuatku nyaris tersedak. 52.000 retweet, 120.000 like, ribuan komentar berduyun-duyun membanjiri postinganku. "Kuat banget Mbak Dinda. Kami mendukungmu. Laki-laki bajingan. Aku kenal itu Surya, anak emas keluarga kaya raya." "Polisi mana? Ini jelas-jelas perkosaan dan pemaksaan pernikahan." Rizky mengetuk pintu kamar sebelum masuk membawakan secangkir teh hangat. "Kau harus lihat ini," katanya sambil membuka laptopnya. Di layar, 3 hashtag tentang kejadian ini sudah trending nasional. Salah satu portal berita ternama bahkan sudah memuat berita utamanya. "Pernikahan paksa mengerikan, korban berani bongkar aib pemerkosa di pelaminan." "Tadi malam ada 5 wartawan yang menghubungiku," ujar Rizky sambil duduk di tepi kasur. "Mereka mau wawancara eksklusif. Bahkan satu stasiun TV nasional sudah menawarkan prime time."
Aku menarik napas dalam. Aku tidak mau jadi bahan tontonan, Riz. Aku hanya ingin kejelasan hukum, keadilan. Rizky menyelesaikan kalimatku. Ini caranya. Tekanan publik akan memaksa polisi bertindak cepat. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara perempuan parau menyeringai di seberang. Dasar perempuan murahan. Kau hancurkan keluarga kami. Kau akan kubunuh. Rizky segera merebut ponselku dan memutuskan sambungan. Keluarga Surya mulai panik, katanya sambil memblokir nomor tersebut. Sekitar pukul 2 pagi, ketika akhirnya aku mulai mengantuk, sebuah pesan masuk dari nomor ayah. Kau sudah menghancurkan keluarga kita. Jangan pernah pulang lagi. Air mataku mengalir deras membaca pesan itu, tapi anehnya, ada kelegaan yang ikut menyertai kesedihanku. Mereka memilih untuk membuang anak kandungnya sendiri daripada mengakui kebenaran. Keesokan harinya, badai media sosial semakin menjadi. Seorang perempuan lain, ternyata mantan pacar Surya, memberanikan diri berbicara tentang penyiksaan yang dialaminya. Lalu muncul korban ketiga, seorang karyawati di perusahaan ayah Surya. Seperti domino, kebohongan keluarga, terpandang, itu mulai runtuh satu persatu. Sore itu, ketika aku dan Rizky sedang menonton berita tentang unjuk rasa kecil di depan kantor Surya Senior, ayah Surya, ponsel pengacara kami berdering. Polisi sudah terbitkan surat panggilan untuk Surya, katanya singkat. Kasusnya jeratannya multipasal, kekerasan seksual, ancaman, dan pemaksaan pernikahan. Rizky memelukku erat. Kau menang, Dinda. Tapi aku tahu, ini baru babak pertama. Keluarga kaya seperti Surya punya 1000 cara untuk membelokkan hukum. Dan aku punya satu senjata yang tak mereka sangka, keberanian untuk terus bersuara. Ketika malam kembali tiba, aku membuka laptop dan mulai mengetik. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, mengisahkan seluruh deritaku dengan detail. Jika mereka ingin berperang, maka aku akan memberikan perang yang tak pernah mereka lupakan. Besok pagi, surat terbuka ini akan kuumumkan ke seluruh media. Biarlah seluruh Indonesia tahu siapa sebenarnya Surya dan keluarganya yang terhormat itu. Hari ketiga setelah skandal itu meledak, aku duduk di ruang tamu rumah Rizky menyaksikan tayangan live di televisi. Layar terbelah dua. Di satu sisi menunjukkan gerombolan wartawan yang mengepung rumah megah keluarga Surya di kawasan Pondok Indah. Sementara sisi lain menampilkan kantor polisi di mana pengacaraku sedang memberikan konferensi pers. Suara reporter wanita terdengar tegas. Keluarga Surya tetap bungkam meski polisi telah mengeluarkan surat panggilan resmi. Kabar terakhir, sang tersangka diduga telah meninggalkan Jakarta. Rizky yang sedang memantau media sosial tiba-tiba menyentak. Dinda, lihat ini. Di layar ponselnya, sebuah postingan story Instagram dari akun traveler_anonymous. Foto Bandara Soekarno-Hatta dengan caption, By Jakarta, dan emotikon pesawat. Ini akun sampingan Surya. Aku yakin ini dia. Tanganku mengepal. Dia pikir bisa kabur begitu saja. Pengacaraku, Bapak Farid, menelepon tak lama kemudian. Kami sudah dapat info dari sumber di imigrasi. Surya terbang ke Bali jam 6 pagi tadi dengan pesawat charter. Tapi suaranya terdengar berhati-hati. Keluarganya punya banyak koneksi. Mungkin dia akan mencoba keluar negeri dari sana. Mata Rizky berbinar. Aku punya teman di Bali yang bisa membantu. Sementara mereka menyusun strategi hukum, aku membuka laptop dan mulai menelusuri jaringan bisnis keluarga Surya. Hasilnya membuatku terkesima. Ternyata perusahaan shipping milik ayah Surya selama ini menjadi kedok untuk penyelundupan barang ilegal. Ada lusinan pelanggaran lingkungan dan dugaan suap yang tersebar di berbagai forum pekerja. Riz, kita bisa hancurkan mereka dari akarnya.
bisikku sambil menyimpan semua bukti itu ke flash disk. Malam itu, ketika kota Jakarta mulai terlelap, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara Surya yang mendesis membuat darahku mendidih. Dasar pelacur. Kau pikir dengan bikin ribut di medsos aku akan tumbang? Tunggu saja, aku akan. Kau lupa satu hal, Surya. Potongku dingin sebelum dia selesai. Aku sudah bukan lagi Dinda yang lemah yang kau perkosa semaumu. Sekarang, aku adalah nerakamu. Keesokan harinya, sebuah artikel investigasi panjang muncul di media online ternama, mengungkap praktik kotor perusahaan keluarga Surya. Dalam hitungan jam, saham perusahaan mereka anjlok 25%. Sementara itu di Bali, teman Rizky melaporkan bahwa Surya terlihat panik di sebuah villa mewah di Canggu, terus menerima telepon dan memarahi stafnya. Dia seperti tikus terjepit, kata teman Rizky melalui telepon. Villanya dijaga preman, tapi dia terlihat sangat paranoid. Aku tersenyum pahit. Biarlah dia merasakan sedikit dari ketakutan yang selama ini kualami. Tapi kemudian datang kabar mengejutkan. Surya berhasil kabur lagi. Kali ini menggunakan kapal pesiar pribadi menuju ke Lombok. Dia mencoba mencapai Sumbawa, lalu mungkin akan menyeberang ke Timor Leste, jelas Bapak Farid. Rizky menggebrak meja. Kita harus menghentikannya. Tapi aku sudah punya ide. Dengan semua bukti yang kukumpulkan, aku membuat surat terbuka kedua. Kali ini menceritakan bagaimana seorang predator kaya seperti Surya bisa dengan mudah kabur dari hukum. Surat itu kusebar ke semua media, disertai foto-foto Surya sedang berlibur di Bali sementara korban-korbannya menderita. Efeknya langsung terasa. Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan pernyataan resmi akan mencekal Surya. Interpol dihubungi. Kapal pesiar yang ditumpanginya dilaporkan kepada otoritas pelabuhan. Di hari kelima pelariannya, sebuah video pendek viral di Twitter. Terlihat Surya dengan wajah sembab dan kumal berantakan sedang beradu mulut dengan petugas imigrasi di Pelabuhan Badas, Sumbawa. Aku tidak akan kembali ke Jakarta. Kalian tidak tahu siapa ayahku. Teriaknya histeris sebelum video terputus. Aku mematikan laptop dan menarik napas panjang. Rasanya seperti mimpi melihat penindasku yang dulu begitu perkasa kini menjadi buronan yang terpojok. Tapi ini belum berakhir. Sebelum tidur, aku menerima email dari seorang jurnalis investigasi yang ingin membuat dokumentasi lengkap kasus ini. Di akhir pesannya dia menulis, "Kekuatanmu menginspirasi banyak korban lain untuk bersuara. Terima kasih." Air mataku menetes membaca kalimat itu. Mungkin inilah tujuan semua penderitaanku, menjadi suluh bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Dan untuk Surya, aku akan memastikan pelariannya berakhir di sel penjara yang dingin, di mana dia bisa merenungi setiap kejahatan yang pernah dilakukannya, termasuk meremehkanku sebagai perempuan tak berdaya yang bisa dia perkosa dan nikahi semaunya. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Setiap pagi, aku terbangun dengan notifikasi berita baru tentang kejatuhan keluarga Surya. Perusahaan shipping mereka diselidiki oleh KPK, sahamnya terjun bebas, dan mitra bisnis satu persatu mengundurkan diri. Tapi yang paling memuaskan adalah ketika televisi nasional menayangkan wajah ayah Surya yang pucat pasi keluar dari gedung KPK, dikerubungi wartawan yang berteriak menanyakan tentang kasus suap dan penyelundupan. Pengacaraku, Bapak Farid, datang ke rumah Rizky dengan dokumen tebal di tangannya. Keluarga Surya ingin bernegosiasi, katanya sambil meletakkan berkas di meja. Matanya berbinar licik. Mereka menawarkan ganti rugi besar-besaran asalkan kau menarik laporan dan menghapus semua postinganmu. Aku membuka berkas itu perlahan. Angka yang tertera membuat mataku berkedip. 15 miliar rupiah tunai, plus 2 properti di kawasan elit. Jumlah yang cukup untuk membuat siapapun tergoda.
Rizky yang duduk di sebelahku langsung menyergah. Mereka pikir uang bisa menebus segalanya. Aku menutup berkas itu perlahan. Tanyakan pada mereka, berapa harga yang mereka tawarkan untuk trauma seumur hidup? Untuk kepercayaan diriku yang hancur? Untuk malam-malam ketika aku terbangun teriak ketakutan? Bapak Farid mengangguk paham. Aku akan menyampaikan penolakanmu. Tapi... Dia berhenti sejenak. Ada satu hal yang mungkin ingin kau pertimbangkan. Uang itu bisa kau gunakan untuk mendirikan pusat rehabilitasi korban kekerasan seksual. Sebuah warisan baik dari kejahatan ini. Pikiranku berputar. Bayangan sebuah tempat aman bagi para korban seperti diriku mulai mengambang di benak. Tempat di mana mereka bisa mendapatkan pendampingan hukum, terapi, dan dukungan untuk bangkit kembali. Baik, akhirnya kuputuskan. Tapi dengan syarat-syaratku sendiri. Esok harinya, di sebuah ruang rahasia hotel berbintang, aku bertemu dengan pengacara keluarga Surya. Seorang pria berambut putih dengan kacamata tebal yang matanya tak pernah berhenti mengamati gerak-geriku. Keluarga klien kami sangat menyesal atas segala yang terjadi, katanya dengan suara datar seolah sedang membaca skrip. Mereka bersedia memenuhi permintaanmu, dengan tambahan agar kamu menandatangani pernyataan tidak akan membicarakan kasus ini lagi di media. Aku tertawa getir. Saya tidak butuh permintaan maaf palsu mereka. Dan saya tidak akan dibungkam. Aku mengeluarkan draft perjanjian yang sudah kusiapkan. Ini syarat-syarat saya. Pertama, ganti rugi 25 miliar rupiah tunai, bukan 15. Kedua, Surya harus mengakui kejahatannya secara terbuka di hadapan media. Ketiga, seluruh dana akan langsung dialirkan ke yayasan yang saya dirikan, dengan pengawasan ketat dari KPK. Wajah pengacara itu berkerut. Itu tidak mungkin. Kalau tidak setuju, potongku dingin. Besok saya akan menggelar konferensi pers membongkar dokumen penyelundupan senjata ilegal yang dilakukan perusahaan mereka tahun lalu. Matanya melotot. Apa? Itu fitnah. Aku tersenyum tipis sambil mengeluarkan fotokopi dokumen pengiriman kontainer bernomor HS code palsu dari laptopku. Silakan diperiksa. 2 hari kemudian, mereka menyetujui semua syaratku, kecuali pengakuan publik Surya. Sebagai gantinya, jumlah ganti ruginya naik menjadi 30 miliar rupiah. Tapi ada satu hal yang tidak mereka tahu. Malam penandatanganan perjanjian, aku merekam diam-diam seluruh prosesnya. Rekaman itu kusimpan rapat-rapat sebagai senjata pamungkas. Jika suatu hari nanti mereka mencoba balik menyerang. Ketika dana pertama cair, aku langsung mendirikan Yayasan Satu Suara untuk korban kekerasan seksual. Kantor pertamanya sengaja kubuka tepat di seberang gedung perusahaan keluarga Surya yang mulai sepi. Setiap kali aku melewati gedung megah itu, melihat panji-panji perusahaan mereka yang mulai kusam, aku tersenyum. Uang mereka kini digunakan untuk melawan sistem yang selama ini melindungi predator seperti Surya. Dan itu, bagiku, adalah kemenangan yang jauh lebih berharga daripada sekedar melihatnya di penjara. Karena dengan cara ini, setiap rupiah yang mereka bayar adalah pengakuan diam-diam atas kejahatan yang mereka lakukan. Sebuah denda yang harus mereka tanggung seumur hidup. Matahari terik menyinari jalanan Jakarta ketika aku melangkah keluar dari pengadilan setelah menyaksikan sidang pertama kasus Surya. Meski secara hukum aku sudah mendapatkan keadilan melalui ganti rugi, tekadku untuk memastikan Surya menghadapi konsekuensi atas tindakannya tidak pernah pudar. Namun, ketika aku membuka ponselku di dalam taksi, deretan pesan dari tim yayasanku membuat darahku mendidih. Dinda, lihat ini. Sebuah link dikirimkan oleh salah satu relawan yayasan. Ketika kubuka, sebuah akun anonim baru saja mengunggah foto-foto diriku yang sudah dimanipulasi secara digital. Memperlihatkan pose-pose tak senonoh dengan teks, "Lihatlah, korban, yang sebenarnya, Dinda si pencari perhatian."
Di bagian bawahnya, komentar-komentar jahat mulai membanjiri unggahan itu. Beberapa bahkan menuduhku memalsukan cerita perkosaan untuk mendapatkan uang dari keluarga Surya. Tanganku gemetar memegang ponsel. Ini pasti ulah Surya, bisikku sendiri. Rizky langsung menelepon begitu mendengar kabar itu. Dinda, jangan dibalas. Kita sudah siapkan tim hukum untuk melaporkan akun-akun penyebar fitnah ini. Tapi sesuatu dalam diriku merasa ini bukan sekadar serangan acak. Ada pola yang terencana di sini. Foto-foto itu diunggah tepat di hari sidang pertama, seolah ingin mengalihkan perhatian media dari proses hukum yang sedang berjalan. Aku menyuruh taksi berbalik arah menuju kantor yayasan. Begitu tiba, para relawan sudah berkumpul dengan wajah-wajah tegang. Ini baru permulaan, ujar salah seorang korban yang pernah kami bantu. Mereka mencoba mematahkan semangatmu sebelum sidang berlanjut. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka laptop dan mengakses semua bukti yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Kalau mereka mau bermain kotor, kita punya senjata lebih kuat, kataku sambil mengetik cepat. Malam itu, sebuah thread panjang kuunggah di Twitter dengan bukti-bukti tak terbantahkan. 1. Transkrip rekaman percakapan Surya dengan temannya yang dengan bangga menceritakan detail kejahatannya. 2. Laporan medis forensik dari rumah sakit yang membuktikan adanya kekerasan seksual. 3. Bukti transfer uang dari keluarga Surya sebagai pengakuan diam-diam atas kesalahan mereka. 4. Tangkapan layar ancaman Surya melalui pesan pribadi yang dikirimnya setelah pernikahan gagal. Tak lupa, di akhir thread, kutulis, kalian bisa mencoba menghancurkanku dengan foto palsu, tapi kebenaran tidak akan pernah bisa diputarbalikkan. Untuk Surya dan keluarganya, setiap serangan kalian hanya akan membuatku semakin kuat. Aku tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Thread itu menjadi viral dalam hitungan jam. Banyak netizen yang awalnya ragu kini berbalik mendukung. Beberapa selebritas dan aktivis turut membagikan threadku dengan tagar Justice for Dinda. Tapi Surya tidak tinggal diam. Keesokan harinya, sebuah video pendek beredar di platform sosial media. Dalam video itu, Surya muncul dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, berpura-pura sebagai korban fitnah. Aku hanya ingin meminta maaf kepada semua pihak, termasuk Dinda, atas kesalahpahaman ini, katanya dengan suara gemetar yang jelas-jelas dipaksakan. Tapi tolong, hentikan kekerasan digital terhadap keluarga kami. Ayah saya sudah sakit karena stres. Aku nyaris muntah melihat aktingnya. Tapi yang lebih membuatku marah adalah komentar-komentar yang mulai bersimpati padanya. Kasihan, dia sudah minta maaf kok, tulis salah seorang netizen. Rizky segera meneleponku. Ini strategi PR mereka. Mereka mencoba memanipulasi opini publik dengan narasi pemaafan. Aku mengatupkan gigi. Tidak akan berhasil. Dengan bantuan tim yayasan, kami segera merilis video balasan. Dalam video itu, aku tidak sendirian. Ada 5 perempuan lain yang berdiri di belakangku. Semua adalah korban kekerasan seksual yang pernah kami bantu. Ini bukan tentang memaafkan, kataku di depan kamera dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Ini tentang pertanggungjawaban. Kami tidak butuh permintaan maaf palsu. Kami butuh sistem hukum yang bekerja tanpa pandang bulu, termasuk untuk orang-orang kaya dan berkuasa seperti Surya. Video itu menjadi pukulan telak bagi kampanye pencitraan Surya. Media massa mulai meliput ketidaksesuaian antara permintaan maafnya dengan bukti-bukti yang kami miliki. Tapi pertarungan belum berakhir. Ketika malam tiba, ponselku berdering lagi. Kali ini, sebuah pesan anonim. Kau pikir sudah menang? Tunggu saja kejutan besok. Aku akan pastikan kau benar-benar hancur. Aku menatap pesan itu lama, lalu tersenyum tipis. Biarlah dia mencoba. Karena semakin keras mereka memukulku, semakin kuat aku akan bangkit. Dan kali ini,
Aku tidak sendirian lagi. Pagi itu, langit Jakarta terlihat mendung ketika aku tiba di kantor yayasan. Semalam aku nyaris tidak bisa tidur, memikirkan pesan ancaman terakhir dari Surya. Tapi yang kutemukan pagi ini jauh melampaui imajinasi terliarku. Begitu masuk, seluruh relawan berkumpul di sekitar komputer utama dengan wajah pucat. "Dinda, kau harus lihat ini," kata Andika, salah satu staf hukum kami sambil menunjuk layar. Sebuah artikel investigasi panjang dari media ternama memenuhi layar dengan judul "Di balik kemegahan grup Surya, suap, penyelundupan, dan jaringan kotor bisnis keluarga." Isinya membuatku terpana. Dokumen internal perusahaan, rekaman pembicaraan rahasia, bahkan bukti transfer ke sejumlah pejabat. "Ini bagaimana?" Andika menggeleng tak percaya. "Bukan kami yang bocorkan. Tapi lihat siapa sumbernya. Mantan direktur keuangan mereka yang sudah dipecat bulan lalu." Aku membaca dengan cepat. Rupanya keluarga Surya selama ini membangun kerajaan bisnisnya di atas fondasi kotor. Penyuapan pejabat bea cukai untuk meloloskan kontainer ilegal, penggelapan pajak dalam skala masif, bahkan dugaan pencucian uang melalui proyek-proyek fiktif. Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. "Dinda." Suara di seberang membuat bulu kuduku merinding. Itu suara Pak Suryo, ayah Surya. Tapi berbeda dengan nada angku biasanya. Kali ini suaranya parau dan gemetar. Kau senang sekarang? Bisnis keluarga kami hancur. Saham anjlok 80% dalam semalam." Aku menarik napas dalam-dalam. "Bukan aku yang melakukan ini, Pak. Ini konsekuensi dari perbuatan kalian sendiri selama bertahun-tahun. Tolong." Suaranya pecah. "Tarik laporanmu. Kami akan beri apapun." "Sudah terlambat," potongku dingin. Kebenaran tidak bisa dibeli. Sepanjang hari, perkembangan berita semakin menggemparkan. KPK menggeledah kantor pusat grup Surya, menyita dokumen-dokumen penting. Beberapa pejabat terkait mulai diamankan untuk dimintai keterangan. Di tengah kekacauan itu, sebuah video pendek viral di media sosial. Surya terlihat histeris di bandara internasional, berusaha lolos dari kejaran wartawan. "Bukan saya. Saya tidak tahu apa-apa," teriaknya sebelum menghilang di pintu keberangkatan VIP. Rizky datang sore itu dengan wajah berseri. "Kau tidak akan percaya ini. Surya dicabut dari daftar pewaris perusahaan. Keluarganya sendiri yang mengumumkan." Aku mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Damage control," jelasnya sambil menunjukkan pernyataan resmi keluarga. Mereka berusaha menyelamatkan sisa-sisa bisnis dengan mengorbankan Surya, menyebut semua masalah ini adalah ulah pribadinya. Aku tertawa getir. Persis seperti yang mereka lakukan padaku dulu, mengorbankan yang lemah untuk menyelamatkan nama baik. Malam harinya, ketika aku sedang menyusun strategi hukum berikutnya, sebuah email masuk dari alamat tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Kau menang. Aku hancur." Tapi ingat, orang seperti aku tidak akan pernah benar-benar hilang. Aku menghapus email itu tanpa membalas. Keesokan pagi, berita utama di semua media mengabarkan bahwa grup Surya resmi dinyatakan pailit. Aset-aset mewah mereka mulai disita. Rumah-rumah megah, mobil-mobil mewah, bahkan kapal pesiar pribadi. Di depan kantor yayasan, sekelompok wartawan menunggu untuk mewawancaraiku. Aku berdiri tegak di depan mereka, memandang langsung ke kamera. "Ini bukan tentang kemenangan pribadi," kataku dengan suara tenang namun penuh keyakinan. "Ini tentang sistem yang akhirnya bekerja untuk semua orang, bukan hanya untuk yang berkuasa. Dan untuk semua korban di luar sana, jangan pernah menyerah. Kebenaran mungkin lambat, tapi pasti akan datang." Ketika aku berbalik masuk ke kantor yayasan, teleponku berdering lagi. Kali ini dari rumah sakit. Ibu Surya baru saja dilarikan karena overdosis obat penenang. Untuk sesaat,
Hatiku terasa berat. Tapi kemudian aku ingat pesannya yang dulu. Lebih baik kau menikah saja dengannya. Untuk menjaga nama baik keluarga. Kini, nama baik itu hancur berantakan. Dan di tengah semua kejatuhan mereka, aku berdiri. Bukan sebagai korban lagi, tapi sebagai saksi bisu bahwa setiap kejahatan, cepat atau lambat, akan menuai buah pahitnya sendiri. Matahari pagi menyinari ruang kerja baru di lantai 3 gedung Yayasan Satu Suara, memantul pada plakat besar di dinding yang bertuliskan, "Trauma bukan akhir cerita." Sudah 3 bulan sejak kejatuhan keluarga Surya, dan yayasanku kini berkembang pesat dengan 15 relawan tetap dan puluhan korban yang datang setiap minggu mencari bantuan. Tanganku mengetik cepat di keyboard, menyelesaikan draft permohonan judicial review untuk revisi UU tentang kekerasan seksual ketika pintu kantorku diketuk. "Masuk," kataku tanpa mengangkat kepala. Dian, salah satu relawan muda, memasuki ruangan dengan setumpuk berkas di tangan. "Bu Dinda, ada pengunjung khusus, Mbak Sari dari Komnas Perempuan. Dia ingin bertemu langsung dengan Ibu." Aku mengangkat alis. Sari Dewi adalah nama besar di dunia aktivis HAM. Bawa dia ke ruang meeting. Aku akan segera menyusul. Di ruang pertemuan, seorang perempuan berkacamata dengan aura kuat sedang memerhatikan foto-foto korban yang kami pajang di dinding. "Karya yang mengesankan, Bu Dinda," katanya begitu aku masuk, menjabat tanganku erat. "Dari korban menjadi penyelamat bagi korban lain." Aku tersenyum kecil. Kami hanya mencoba memastikan tidak ada yang harus melalui jalan sepi seperti yang saya lalui. Duduk berhadapan, Sari langsung membuka laptopnya. Saya datang dengan tawaran kolaborasi. Komnas Perempuan sedang menyusun program pendampingan hukum nasional untuk korban kekerasan seksual, dan kami ingin Yayasan Satu Suara menjadi mitra inti. Mataku membesar. Ini adalah kesempatan besar untuk memperluas dampak kami. Tapi sebelum sempat menjawab, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Rizky, "Turn on the TV. Now." Dengan permisi, aku menyalakan televisi di sudut ruangan. Layar langsung menampilkan wajah Surya yang tak lagi tampan. Matanya sayu, rambut acak-acakan, dengan baju kusut, diringkus polisi di sebuah villa kumuh di Bali. Berita bawah layar menyebut, buronan kasus perkosaan dan pencucian uang ditangkap setelah 2 bulan kabur. Sari memandangku tajam. "Itu dia, ya?" Aku mengangguk perlahan, menatap gambar Surya yang terlihat ketakutan saat didorong masuk ke mobil polisi. Dulu, dialah yang membuatku terjaga di malam hari karena ketakutan. Kini, posisi kami terbalik. "Apakah kau merasa puas?" tanya Sari dengan penasaran. Aku mematikan televisi. Bukan tentang puas atau tidak. Ini tentang memastikan bahwa tidak ada perempuan lain yang akan menjadi korban berikutnya. Pertemuan kami berlanjut dengan diskusi intens tentang strategi nasional. Sari mengangguk-angguk ketika aku menjelaskan model pendampingan hukum yayasanku yang menggabungkan terapi psikologis dengan pembelaan hukum. Kami tidak hanya membantu korban melapor, tapi memastikan mereka punya bekal untuk bangkit kembali. Jelasku sambil menunjukkan program pelatihan keterampilan yang kami sediakan. Ketika Sari akhirnya pergi dengan janji kerjasama lebih lanjut, aku berdiri di jendela lantai 3, memandang kota Jakarta di bawah. Dari sini, segala sesuatu terlihat kecil, termasuk masalah-masalahmu yang dulu terasa seperti gunung. Ponselku berdering lagi. Kali ini dari pengacaraku. "Dinda, sidang Surya minggu depan. Kau bersedia menjadi saksi?" "Tentu," jawabku tanpa ragu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku mengunjungi rumah orang tuaku. Ibu membukakan pintu dengan wajah penuh penyesalan. Aku tidak tahu harus berkata apa, Nak. Aku tidak marah lagi. Hanya sedih. Ibu tidak perlu berkata apa-apa.
Lihat saja bagaimana saya membangun hidup baru dari reruntuhan yang ibu dan ayah tinggalkan. Di kamar lamaku yang masih sama persis seperti dulu, aku menemukan album foto masa kecil. Gambar-gambar itu menceritakan kisah berbeda, tentang seorang anak perempuan yang percaya dunia ini adil, yang mengira keluarganya akan selalu melindunginya. Kini aku tahu kebenarannya. Keadilan tidak diberikan. Keadilan diperjuangkan. Dan pagi besok, ketika matahari terbit lagi, aku akan terus berjuang. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua Sari, Dian, dan korban-korban lain yang masih berjuang menemukan suara mereka. Aku menutup album itu dengan lembut, meninggalkan kenangan manis sekaligus pahit di baliknya. Karena sekarang, akhirnya, aku bisa berkata dengan yakin, aku bukan lagi korban. Aku adalah penyintas. Dan ceritaku baru saja dimulai. Hari sidang pertama Surya tiba dengan hujan deras yang seolah mencerminkan kesuraman nasibnya. Aku duduk di ruang tunggu pengadilan. Jari-jariku tak sengaja meremas lengan kursi kayu yang sudah aus ketika mendengar suara borgol berderak dari lorong belakang. Ketika pintu terbuka, penampakan Surya membuat seluruh ruangan berbisik. Pria yang dulu tampan dengan jas mahal itu kini berdiri dengan seragam narapidana oranye. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini kusut dan berminyak. Matanya yang dulu penuh kesombongan kini kosong dan cekung. Dia berjalan dengan kepala tertunduk. Tetapi ketika melewati bangkuku, mataku yang tak sengaja bertemu dengannya membuatnya tersentak. Ada sesuatu dalam pandanganku, bukan kebencian, bukan juga kemarahan, melainkan sebuah ketenangan yang justru membuatnya semakin ciut. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mataku, dan melihat tubuhnya gemetar sebelum polisi menariknya untuk berdiri di depan hakim. Majelis hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, ujar ketua majelis dengan suara berat. Jaksa berdiri, membuka berkas tebal. Terpidana Surya Adhiwira didakwa melanggar pasal 285 KUHP tentang kekerasan seksual, pasal 335 tentang pengancaman, serta pasal 3 dan 4 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Suara jaksa bergema, tetapi pikiranku menerawang ke masa lalu. Bayangan Surya di malam itu, bau alkohol dari napasnya, cengkeraman tangannya yang menyakitkan, bisikannya yang penuh ancaman. Semuanya terasa begitu nyata. Namun kini, di ruang pengadilan ini, dia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ketika giliranku memberikan kesaksian, aku berdiri dengan tenang. Nama saya Dinda Ramadhani. Saya adalah korban dari tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh Surya Adhiwira. Suaraku tidak bergetar, tidak juga penuh emosi. Aku bercerita dengan gamblang, seolah menceritakan kisah orang lain. Dari sudut mataku, aku melihat Surya semakin mengecil di kursi terdakwa. Tangannya yang dulu begitu kuat kini gemetar memegang meja kayu. Di tengah kesaksianku, tiba-tiba terdengar suara terisak dari bangku penonton. Seorang perempuan parubaya, ternyata Ibu Surya, berdiri dan berlari keluar ruangan dengan tangan menutup wajah. Suaminya, yang dulu begitu angkuh, kini duduk membungkuk dengan wajah pucat. Ketika sidang ditunda, aku melihat Surya dibawa keluar. Dia melemparkan tatapan terakhir padaku, sebuah tatapan yang berisi 1000 penyesalan, tapi sudah terlambat. Kamu baik-baik saja? Rizky memegang pundakku saat kami keluar dari ruang sidang. Aku menghela napas. Aku baik-baik saja. Justru, aku merasa aneh. Aneh bagaimana? Kurasa aku mengharapkan semacam kepuasan melihatnya seperti ini. Tapi yang kurasakan justru kosong. Rizky mengangguk paham. Itu artinya kamu sudah benar-benar move on, Din. Kamu tidak lagi terikat dengan dendam. Malam itu, di apartemen kecilku yang baru, aku berdiri di balkon memandang hujan yang masih gerimis. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari tim yayasan. Besok ada 3 korban baru yang membutuhkan pendampingan. Siap.
Aku tersenyum, mengetik balasan, selalu siap. Beberapa hari kemudian, berita tentang vonis Surya memenuhi media sosial. 12 tahun penjara untuk Surya Adhiwira, mantan playboy kaya yang jadi narapidana. Foto-foto dirinya yang dulu glamor kini disandingkan dengan penampilannya yang lusuh di persidangan. Aku menyimpan kliping berita itu di laci meja kerjaku, bukan sebagai tanda kemenangan, melainkan sebagai pengingat bahwa keadilan, meski sering datang terlambat, pada akhirnya akan sampai juga. Dan untuk Surya, aku tidak lagi membencinya. Aku hanya berharap, di balik jeruji besi itu, dia bisa menemukan pencerahan dan menjadi manusia yang lebih baik. Karena hidupku sudah terlalu berharga untuk terus terikat pada masa lalu. Ada terlalu banyak korban lain yang membutuhkan suaraku. Dan aku, akhirnya, siap menjadi cahaya yang mereka butuhkan. Hujan sore itu turun dengan derasnya ketika aku berdiri di depan rumah masa kecilku setelah bertahun-tahun tidak menginjakkan kaki di sana. Pagar besi yang dulu berwarna putih kini terlihat kusam. Beberapa catnya mengelupas menunjukkan karat di bawahnya. Tanaman-tanaman ibu yang dulu selalu rapi sekarang tumbuh liar. Seakan mencerminkan kerapuhan hubungan kami yang tak pernah benar-benar pulih. Jari gemetar menekan bel pintu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Ibu yang membuka pintu, matanya langsung berkaca-kaca melihatku berdiri di teras dengan payung masih meneteskan air hujan. Dinda. Suaranya pecah, tangannya yang keriput meraih tanganku tapi berhenti di tengah jalan, seolah tak yakin apakah masih berhak menyentuhku. Aku hanya ingin mengambil beberapa barang yang tertinggal, kataku, berusaha menjaga suara tetap datar meski jantung berdegup kencang. Ruang tamu yang dulu selalu bersih sekarang berdebu. Beberapa foto keluarga masih terpajang tapi framenya sudah tidak mengilap seperti dulu. Yang paling menyedihkan adalah melihat foto pernikahan mereka. Wajah muda penuh harapan yang sangat kontras dengan kenyataan pahit sekarang. Dinda, tentang Surya. Ibu mencoba memulai percakapan. Tangannya meremas-remas ujung selendangnya. Aku mengangkat tangan. Aku tidak mau membicarakan itu. Tapi ibu terus berbicara, seolah harus mengeluarkan semua yang terpendam. Kami salah. Ayah dan aku, kami tidak tahu, kami pikir itu yang terbaik. Yang terbaik? Suaraku tiba-tiba meninggi tanpa kusadari. Menikahkan anak perempuanmu dengan pemerkosanya adalah yang terbaik? Membungkamnya demi nama baik keluarga adalah yang terbaik. Ibu terisak, tubuhnya yang semakin kurus terguncang oleh tangis. Kami tidak tahu harus bagaimana. Di masa kami, perempuan harus. Tidak, ibu. Aku memotong, suaraku tegas tapi tidak keras. Ini bukan tentang zaman. Ini tentang memilih antara kebenaran dan kepalsuan. Dan ibu memilih kepalsuan. Dari atas tangga, terdengar langkah berat. Ayah berdiri di sana. Wajahnya yang dulu selalu tegas sekarang terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang dulu hitam pekat sekarang sudah memutih seluruhnya. Dinda, suaranya serak. Aku, ada yang ingin kuberikan. Dia turun pelan-pelan. Tangannya memegang erat sebuah kotak kayu kecil yang aku kenal betul. Kotak tempatnya menyimpan surat-surat penting. Ketika dibuka, ada sebuah amplop coklat tua. Ini. Ayah berdehem. Surat pengakuan dari ayah Surya. Ditulis sehari sebelum mereka kabur ke Singapura. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Isinya membuat napasku tersengal. Pengakuan tertulis tentang semua tekanan yang mereka lakukan pada keluargaku, termasuk ancaman akan menghancurkan karir ayah jika aku tidak menikahi Surya. Mengapa baru sekarang? Bisikku, tidak mampu menahan air mata yang akhirnya jatuh. Ayah menunduk, bahunya yang dulu tegap sekarang membungkuk. Aku malu. Aku tidak bisa menerima bahwa aku tidak mampu melindungimu. Ruang tamu itu menjadi sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding dan rintik hujan di luar. Disinilah, bertahun-tahun lalu,
Mereka memaksaku menerima pernikahan itu. Dan sekarang, di ruangan yang sama, mereka akhirnya mengakui kesalahan terbesar mereka. Aku menarik napas dalam. Aku tidak bisa memaafkan kalian sepenuhnya. Tidak sekarang. Mungkin tidak pernah. Aku melihat wajah mereka yang hancur, tapi tetap melanjutkan. Tapi aku juga tidak mau hidup dengan kebencian selamanya. Ibu merangkulku tiba-tiba. Tubuhnya yang ringan gemetar dalam pelukanku. Kami tidak meminta maaf agar kamu memaafkan kami. Nak, kami hanya ingin kamu tahu bahwa kami sadar sudah menghancurkan hidupmu. Aku membiarkan diriku dipeluk sebentar sebelum perlahan melepaskan diri. Aku harus pergi. Masih ada pertemuan di yayasan. Ketika aku berbalik menuju pintu, ayah tiba-tiba bertanya, Apa kami masih boleh melihatmu lagi? Aku berhenti, tanpa menoleh. Nanti, aku butuh waktu. Di luar, hujan sudah reda meninggalkan bau tanah basah yang dulu selalu kusukai. Aku menatap rumah itu sekali lagi sebelum masuk ke mobil. Rumah yang dulu penuh tawa sekarang terasa seperti museum dari kehidupan lain. Tapi mungkin, seperti hujan yang membersihkan debu di jalanan, air mata hari ini juga telah membasuh sebagian luka lama. Tidak sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya tidak lagi berdarah. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Senja mulai merambat di antara gedung-gedung Jakarta ketika aku duduk di kafe kecil dekat kantor yayasan, menatap dokumen proposal kerjasama dengan Komnas Perempuan yang terbentang di depan laptop. Aroma kopi hangat dan suara gemericik air mancur di tengah kafe menciptakan atmosfer tenang yang jarang kudapatkan di hari-hari sibukku. Jari-jariku mengetik dengan ritme stabil. Sesekali berhenti untuk menyesap kopi atau memandang keluar jendela di mana langit berubah warna dari jingga ke ungu. Maaf, apakah kursi ini kosong? Suara itu, dalam dan hangat, membuatku mengangkat kepala. Seorang pria tinggi dengan kacamata frameles berdiri di samping mejaku. Tangan kanannya memegang cangkir kopi sementara yang lain menunjuk ke kursi di seberangku. Wajahnya tidak asing, tapi aku tidak bisa langsung mengenalinya. Arka? Akhirnya terkeluar dari bibirku, menyebut nama pengacara yang pernah membantu kasusku dulu. Senyumnya melebar, menampilkan lesung pipi yang tidak kusadari sebelumnya. Senang kamu masih ingat. Boleh aku bergabung? Semua meja sudah penuh. Aku menganggak, menutup laptop dengan perlahan. Tentu saja. Aku terkejut bertemu kamu di sini. Dia duduk dengan anggun, meletakkan tas kerjanya yang sederhana di lantai. Aku punya klien di gedung sebelah, katanya sambil menunjuk ke arah luar. Dan kafe ini selalu menjadi tempat favoritku untuk menyusun strategi kasus. Percakapan mengalir dengan mudah. Dia bertanya tentang perkembangan yayasan, dan aku menceritakan program-program terbaru kami dengan semangat. Tidak seperti kebanyakan orang yang hanya mendengarkan sekilas sebelum mengalihkan topik, Arka benar-benar memperhatikan, bahkan memberikan beberapa saran hukum yang brilian. Kamu tahu, katanya tiba-tiba, matanya yang coklat gelap menatapku dengan intensitas yang membuat jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Aku selalu mengagumi kekuatanmu. Bukan hanya karena berani melawan Surya, tapi karena setelah semua yang terjadi, kamu memilih untuk membantu orang lain daripada tenggelam dalam kepahitan. Pipi memanas tanpa kusadari. Aku tidak sehebat itu. Aku hanya tidak mau orang lain merasakan apa yang kualami. Dia mengangguk, jarinya memutar-mutar cangkir kopi. Justru itulah kekuatan sebenarnya. Kebanyakan orang akan hancur atau menjadi sinis setelah mengalami apa yang kamu alami. Tapi kamu... Tiba-tiba ponselku berdering. Rizky. Maaf, aku harus menjawab ini. Kabar buruk. Suara Rizky bergegas di telepon. Keluarga Surya mengajukan banding. Mereka membayar saksi baru untuk... Tenang, potongku, tanpa sadar menatap Arka yang segera mengangguk pengertian. Kita sudah mengantisipasi ini. Aku akan ke kantor dalam 30 menit. Ketika aku menutup telepon, Arka sudah berdiri dengan tas di pundak. Masalah. Aku menghela napas. Keluarga Surya tidak pernah belajar. Dia mengeluarkan kartu nama dari dompetnya. Kalau kamu butuh bantuan hukum, aku spesialisasi dalam kasus banding. Gratis untuk yayasanmu. Saat menerima kartu itu, jari kami bersentuhan sepersekian detik.
Cukup untuk membuatku menyadari bahwa ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku tidak merasa tegang saat bersentuhan dengan laki-laki. Terima kasih, bisikku, menyimpan kartu itu dengan hati-hati di dompet. Dia tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak malam mengerikan itu, aku menemukan diriku membalas senyuman seorang laki-laki tanpa bayangan ketakutan atau kecurigaan. Bisakah kita bertemu lagi untuk membicarakan detailnya? Tanyanya dengan suara rendah. Angin senja yang masuk melalui jendela membelai wajahku yang tiba-tiba hangat. Aku akan senang itu. Ketika dia pergi, aku duduk beberapa menit lebih lama, menatap pintu yang baru saja ditutupnya. Sesuatu yang lama mati dalam diriku, kepercayaan, harapan, mungkin bahkan kemampuan untuk melihat laki-laki bukan sebagai ancaman, perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Di luar, langit Jakarta sudah gelap, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku masih bisa menemukan cinta yang tidak dibangun di atas penderitaan dan pengorbanan. Cinta yang tumbuh perlahan, dari saling pengertian dan rasa hormat. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. 2 tahun setelah pertemuan tak terduga di kafe itu, aku berdiri di depan cermin panjang di kamar pengantin sebuah gedung pertemuan sederhana di kawasan Menteng. Gaun pengantinku tidak mewah seperti yang dulu dipaksakan ibuku. Hanya sebuah dress putih sederhana dengan sedikit sulaman tangan di bagian pinggul, hasil rancangan sendiri bersama seorang desainer muda binaan yayasan. Di leherku tergantung kalung mutiara pemberian Rizky, satu-satunya perhiasan yang kukenakan hari ini. Kamu cantik sekali. Aku menoleh ke pintu di mana ibuku berdiri dengan mata berkaca-kaca. Hubungan kami masih renggang, tapi setidaknya kami sudah belajar menghormati batasan masing-masing. Terima kasih, Ibu. Dia mendekat, tangan gemetar mengatur satu helai rambutku yang lepas. Aku tidak pernah membayangkan akan melihatmu menikah dengan sukarela seperti ini. Suaranya pecah. Setelah semua yang terjadi, aku memegang tangannya yang dingin. Aku juga tidak pernah membayangkannya. Tapi hidup memang penuh kejutan. Ketika musik pengiring dimulai dan pintu ruangan terbuka, semua tamu berdiri. Di ujung aisle, Arka berdiri tegak dengan jas navy simple. Matanya berkaca-kaca saat melihatku berjalan perlahan. Tidak seperti pernikahan paksaan dulu, kali ini setiap langkahku mantap. Setiap tarikan nafas penuh kepastian. Rizky yang memegangi lenganku meremas lembut. Siap? Bisiknya. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata karena melihat barisan korban-korban yang pernah kubantu duduk di bangku paling depan. Sari yang kini sudah bisa tersenyum lepas, Dian yang memegang bayinya, bahkan beberapa wajah baru yang belum lama bergabung dengan yayasan. Mereka semua adalah saksi hidup perjalananku. Dan sekarang mereka hadir untuk menyaksikan kebahagiaanku yang sejati. Ketika sampai di depan, Arka menjulurkan tangannya. Tanpa ragu, aku menyambutnya. Tangannya yang hangat dan kokoh membungkus jari-jariku dengan lembut. Sangat berbeda dengan cengkeraman memaksa surya dulu. Kamu sempurna, bisiknya hanya untuk kudengar, membuat air mata akhirnya meluncur deras. Upacara akad nikah berlangsung sederhana namun penuh makna. Ketika Pak Penghulu menanyakan apakah aku menerima Arka sebagai suami, suaraku lantang dan jelas bergema di ruangan. Saya terima. Tidak ada keraguan. Tidak ada rasa terpaksa. Hanya penerimaan penuh dari dua insan yang memilih untuk berjalan bersama dengan sadar dan sukarela. Ketika kami dinyatakan sah, seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika para korban yang pernah kubantu maju satu persatu memberikan kami bunga dan pelukan. Kamu adalah bukti bahwa kita bisa bertahan dan bahagia, bisik Sari sambil memelukku erat. Arka memegang tanganku sepanjang resepsi, tidak pernah memaksa, tidak pernah menganggap aku miliknya. Ketika fotografer meminta kami berpose berpelukan, dia selalu bertanya lebih dulu, nyaman untukmu? Kecil, sederhana, tapi sangat berarti. Malam itu, ketika pesta usai dan kami akhirnya sendirian di kamar pengantin, Arka duduk di sampingku di tepi tempat tidur. Kita tidak harus melakukan apapun yang tidak kamu mau, katanya dengan suara lembut, matanya jujur dan penuh pengertian. Aku tersenyum,
kali ini tanpa bayangan ketakutan. Aku tahu. Dan ketika aku akhirnya menciumnya, itu adalah pilihanku. Bebas. Tanpa paksaan. Tanpa trauma. Hanya dua orang yang memilih untuk saling mencintai dengan seluruh kesadaran dan keutuhan diri. Di luar jendela, bintang-bintang Jakarta bersinar redup, tapi di dalam hatiku ada cahaya yang lebih terang dari apapun. Cahaya kebebasan, penerimaan, dan cinta yang tumbuh perlahan tapi kokoh. Aku mungkin pernah dipaksa menikah, tapi hari ini, aku memilih untuk mencintai. Dan itu membuat semua perbedaan. Kabut pagi masih menyelimuti kompleks lembaga pemasyarakatan ketika aku berdiri di depan gerbang besi yang tinggi, menunggu izin kunjungan disetujui. Sudah 3 tahun sejak vonis dijatuhkan, dan ini pertama kalinya aku bersedia bertemu muka dengan Surya setelah semua yang terjadi. Tas kecil di tanganku berisi beberapa buku bacaan dan surat-surat yang dikirimkan mantan relawan yayasan untuknya. Orang-orang yang percaya bahwa setiap manusia, seburuk apapun kesalahannya, pantas mendapat kesempatan untuk bertobat. Pengunjung untuk Surya Adhiwira. Petugas keamanan memanggil namaku, mengacungkan daftar. Aku mengangguk, menandatangani buku tamu dengan tangan yang lebih stabil dari yang kuduga. "Kamu keluarga?" tanya petugas sambil memeriksa tas. Aku menggeleng. "Teman lama." Kata-kata itu terasa aneh di lidahku. Karena kami tidak pernah benar-benar berteman, hanya terhubung oleh sebuah kejahatan yang mengubah hidup kami selamanya. Ruang kunjungan ternyata lebih terang dari yang kubayangkan. Dinding putih dengan meja-meja kayu yang diatur berjarak, beberapa keluarga duduk berbincang dengan tenang. Aku memilih tempat di dekat jendela, di mana sinar matahari pagi masuk melalui jeruji besi, membuat pola garis-garis cahaya di lantai. Ketika pintu sisi dalam terbuka dan Surya masuk dengan didampingi petugas, napasku sesaat tertahan. Pria yang dulu gagah dengan aura mengintimidasi itu, kini tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya yang dulu hitam pekat kini memutih di pelipis, tubuhnya yang kekar menyusut, dan tatapannya yang dulu penuh kesombongan kini kosong dan lesu. Dia tertegun melihatku, kakinya terpaku di tempat sebelum akhirnya perlahan mendekat. "Dinda," gumannya saat duduk di seberangku. Suaranya serak dan jauh berbeda dari nada merendahkan yang kuingat. "Aku membawakanmu beberapa buku," kataku membuka percakapan, mendorong tas kecil ke arahnya. "Dan beberapa surat dari orang-orang yang masih percaya pada pertobatan." Tangannya yang kini bertatoan nomor narapidana gemetar saat membuka tas. Matanya berbinar sebaca melihat judul buku-buku itu. Beberapa novel inspiratif, buku psikologi, bahkan catatan harian Nelson Mandela selama di penjara. "Kenapa?" Dia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. "Setelah semua yang kulakukan, kenapa kamu justru membantuku?" Aku menarik napas dalam, memandang lurus ke matanya yang kini penuh penyesalan. "Bukan untukmu, untuk diriku sendiri." Matahari semakin tinggi, memanaskan ruangan yang semula dingin. Surya mulai bercerita tentang penyesalannya, tentang mimpi buruk yang terus menghantuinya, tentang ibunya yang meninggal setahun lalu tanpa sempat dia minta maaf. "Setiap malam," bisiknya, "aku mendengar suaramu berteriak. Padahal dulu aku bahkan tidak peduli." Aku tidak menjawab, membiarkan dia melanjutkan. "Ayahku kabur ke luar negeri. Istri barunya menyita semua hartanya. Aku benar-benar sendiri sekarang." Ketika bel tanda waktu kunjungan habis berbunyi, Surya tiba-tiba meraih tanganku, bukan dengan cengkeraman memaksa seperti dulu, tapi dengan genggaman lemah penuh penyesalan. Aku tahu kata maafku tidak ada artinya. Tapi, terima kasih sudah datang. Terima kasih masih menganggap aku manusia. Aku mengangguk perlahan, menarik tanganku pelan-pelan. Aku tidak memaafkanmu, Surya. Tapi aku juga tidak ingin hidup dengan kebencian selamanya. Di luar penjara, langit Jakarta terlihat begitu luas. Aku berdiri sejenak,
menghirup udara bebas yang tidak akan pernah dinikmati Surya untuk waktu yang lama. Mungkin suatu hari nanti, ketika luka sudah benar-benar sembuh, aku bisa memaafkan. Tapi bukan hari ini. Dan itu tidak apa-apa. Karena seperti kata Arka tadi pagi sebelum aku berangkat, kamu tidak berhutang maaf pada siapapun. Yang kamu lakukan hari ini sudah lebih dari cukup. Dan untuk sekarang, itu sudah cukup bagiku. Cukup untuk menutup sebuah bab kelam. Dan cukup untuk memulai lembaran baru dengan hati yang lebih ringan. Matahari pagi menyelinap melalui tirai kamar tidur kami, membangunkanku dengan hangatnya yang perlahan. 3 bulan sejak kunjunganku ke penjara, dan untuk pertama kalinya, mimpi buruk tentang masa lalu tak lagi menghantuiku di tengah malam. Aku membalikkan badan dengan hati-hati, melihat Arka masih terlelap di sampingku. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat begitu damai dalam tidur. Tangannya yang besar secara naluriah meraih perutku yang mulai membulat. Sebuah gerakan protektif yang membuat hatiku hangat. Perlahan aku bangkit, berusaha tidak membangunkannya, dan berjalan ke balkon kecil apartemen kami. Jakarta di bawah masih berkabut pagi, tapi udara segar sudah mulai terasa. Tanganku secara otomatis meraih perut yang semakin hari semakin jelas menampakkan kehadiran kehidupan baru di dalamnya. Harusnya kamu bangunkan aku. Suara Arka yang masih serak mengagetkanku. Dia berdiri di belakangku, merangkulku dari belakang dengan lembut, mencium puncak kepalaku. Kamu butuh istirahat. Kasus kemarin pasti melelahkan. Balasku, bersandar ke tubuh hangatnya. Dia mengelus perutku dengan penuh kasih. Bagaimana calon pengacaraku hari ini? Sudah menendang-nendang lagi. Aku tertawa kecil ketika merasakan tendangan halus menjawab pertanyaannya. Dia antusias seperti ayahnya. Kami berdiam beberapa saat, menikmati keheningan pagi yang langka di kota besar ini. Tiba-tiba, Arka mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Sebuah surat kecil dengan segel resmi lembaga pemasyarakatan. Ini datang kemarin saat kamu sedang rapat. Aku tidak membukanya. Jantungku berdegup kencang melihat tulisan tangan Surya di amplop itu. Dengan napas berat, aku membukanya dan mulai membaca. Dinda, surat ini mungkin tidak pantas kukirim, tapi setelah kunjunganmu, aku merasa harus menuliskannya. Selama bertahun-tahun di balik jeruji, barulah sekarang aku mengerti betapa sakitnya perbuatanku. Aku tidak meminta maaf karena tahu kata-kata takkan pernah cukup. Tapi aku berjanji, jika suatu hari nanti aku bebas, aku akan menjadi manusia yang lebih baik. Tidak untuk pengurangan hukuman, tapi karena aku akhirnya mengerti. Tolong jangan balas. Ini bukan tentang aku, tapi tentang ketenanganmu. Semoga calon anakmu tumbuh dalam dunia yang lebih baik dari yang kita alami. Surya. Air mataku jatuh di atas kertas itu, membasahi tinta birunya. Arka memelukku lebih erat, membiarkan aku menangis dalam dekapan hangatnya. Kamu tidak harus memaafkannya, bisiknya di telingaku. Aku mengangkat wajah, menyeka air mata. Aku tahu, tapi mungkin suatu hari nanti, aku bisa menceritakan padanya bahwa aku sudah menemukan kedamaian. Arka menatapku dengan bangga. Tangannya yang besar sekarang menelusuri perutku dengan lembut. Dia akan tumbuh dalam cinta. Sayang, kita akan memastikannya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Karena dia punya ibunya yang paling kuat di dunia. Jawabnya sederhana, membuat air mataku kembali mengalir. Pagi itu, di balkon kecil kami yang menghadap ke kota besar penuh cerita, aku menyadari sesuatu yang indah. Aku tidak lagi didefinisikan oleh trauma masa lalu. Aku sekarang adalah istri yang mencintai suaminya, calon ibu yang tak sabar menanti kelahiran anaknya, dan perempuan yang telah menemukan suaranya sendiri. Dan ketika tangan kecil di dalam perutku menendang lagi, seolah menyetujui pikiranku, aku tersenyum. Kebahagiaan ini, aku yang menentukan bentuknya. Bukan Surya. Bukan orang tuaku.
Bukan bahkan Arka yang begitu kucintai. Aku sendiri. Dan itu adalah kebebasan terindah yang pernah kurasakan. 15 tahun bukanlah waktu yang singkat. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin kamar hotel di Bandung, mengenakan blazer biru tua yang sama dengan warna gaun pengantinku dulu. Rambut yang dulu panjang kini dipotong sebahu, dihiasi beberapa helai uban yang bersinar keperakan di bawah lampu kamar. Di atas tempat tidur, tas kerjaku yang penuh dengan dokumen dan laptop masih terbuka, bersanding dengan sebuah undangan berbingkai emas. Acara peluncuran buku memoarku yang akan berlangsung siang ini. Bu Dinda, tim media sudah menunggu di ballroom. Aku menoleh ke suara asistenku, Rara, seorang perempuan muda dengan mata penuh semangat yang mengingatkanku pada diriku sendiri bertahun-tahun lalu. Sebentar lagi aku turun. Jawabku sambil merapikan kalung mutiara pemberian Rizky yang masih selalu kukenakan di acara-acara penting. Ponsel di atas meja berdenting. Sebuah pesan dari Arka. Aku dan Bintang sudah di lobi. Jangan tegang. Kamu akan luar biasa seperti biasa. Aku tersenyum membayangkan suamiku yang setia dan putri kami yang kini berusia 12 tahun sedang menungguku di bawah. Bintang. Cahaya kami yang lahir dari cinta, bukan trauma. Ballroom hotel dipenuhi tamu undangan ketika aku masuk. Beberapa wajah familiar segera menyapa. Rizky yang sekarang sudah menjadi direktur di Yayasan Cabang Surabaya. Beberapa korban pertama yang pernah kubantu. Bahkan Sari dari Komnas Perempuan yang rambutnya kini juga mulai memutih. Tapi yang membuat napasku sesaat terhenti adalah sosok di barisan belakang. Seorang lelaki kurus dengan rambut putih dan kacamata tebal, duduk sendiri di kursi paling pinggir. Wajahnya yang keriput masih menyisakan sisa-sisa ketampanan masa muda. Tapi matanya yang dulu penuh kesombongan kini teduh dan rendah hati. Surya. Dia menunduk ketika pandanganku tertuju padanya, seolah tak pantas bertatapan langsung. Tapi kemudian, dengan gerakan lambat, dia mengangkat tangan dan memberikan salam kecil. Bukan permintaan maaf, bukan permohonan belas kasih, hanya sebuah pengakuan bahwa dia hadir untuk menyaksikan kemenanganku yang terakhir. Selamat datang semua di peluncuran buku, satu suara. Dari korban menjadi penyintas. Suaraku lantang mengisi ruangan, tidak lagi gemetar seperti dulu. Ketika aku bercerita tentang perjalananku, dari perempuan yang dipaksa menikah dengan pemerkosanya, menjadi pendiri jaringan yayasan yang telah membantu ribuan korban, suaraku tidak bergetar. Ketika aku membacakan cuplikan surat-surat dari para penyintas yang kini hidup lebih baik, mataku tidak berkaca-kaca. Dan ketika sesi tanya jawab dibuka, dan seorang perempuan muda berdiri dengan suara gemetar menceritakan bagaimana kisahku menyelamatkannya dari bunuh diri, barulah air mataku jatuh. Terima kasih sudah bertahan, bisikku padanya, dan pada semua orang di ruangan itu yang pernah merasakan sakit serupa. Acara berakhir dengan standing ovation. Banyak yang mengantri untuk meminta tanda tangan atau sekadar menyentuh tanganku, seolah aku adalah semacam simbol harapan. Surya tetap duduk di tempatnya sampai ruangan hampir kosong. Ketika akhirnya dia mendekat, tangannya memegang erat sebuah buku yang sudah ditandatangani. Aku akan membacanya. Pelan-pelan, katanya dengan suara parau. Aku mengangguk. Itu lebih dari cukup. Dia membungkuk sedikit sebelum pergi, langkahnya tertatih tapi tegas. Aku tahu dari pengacaranya bahwa Surya telah bebas bersyarat setahun lalu, dan memilih menjadi relawan di rumah singgah untuk eks-narapidana. Apakah Mama memaafkan dia? Bintang tiba-tiba muncul di sampingku, matanya mirip sekali dengan Arka, penuh keingintahuan. Aku merangkul bahu putriku, menatap pintu di mana Surya baru saja menghilang. Tidak sepenuhnya, sayang. Tapi Mama sudah menemukan kedamaian. Arka mendekat dan menggenggam tanganku, seperti yang selalu dilakukannya di setiap momen penting hidupku selama 15 tahun terakhir. Kamu hebat, bisiknya. Di luar jendela, matahari bersinar terang menyinari kota Bandung yang indah.
Sebuah kehidupan yang tidak pernah kuduga akan kumiliki di malam-malam kelam ketika aku masih terjebak dalam pernikahan paksa. Tapi inilah aku sekarang. Bukan lagi Dinda si korban. Bukan juga Dinda si penyintas. Tapi sekadar Dinda, seorang perempuan yang berani menentukan takdirnya sendiri dan membantu orang lain menemukan cahaya mereka pula. Dan ketika Bintang tertawa lepas mendengar lelucon ayahnya, suaranya yang jernih mengisi ruangan, aku tahu. Inilah akhir yang memuaskan. Bukan karena Surya menderita. Bukan karena aku berhasil membalas dendam. Tapi karena aku telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, air mata menjadi senyuman, dan keputusasaan menjadi harapan baru. Tidak hanya untuk diriku, tapi untuk banyak perempuan lain yang masih berjuang. Dan di atas panggung kecil hari ini, dengan buku memuar di tangan dan keluarga tercinta di sampingku, aku akhirnya bisa berkata dengan yakin, aku menang. Bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta yang kutemukan dalam diriku sendiri.